Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, praktek lebih mengena dibandingkan perkataan. Nah, anak umur segitu nggak bisa diajarkan bacaan. Tapi kalau seandainya dia sudah suka sholat, itu udah nilai plus buat si anak tadi. Karena ya ikhwah, anak lebih banyak merekam dibandingkan membaca. Artinya anak kecil. Dia mesti melihat, kemudian mempraktekkan. Beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa membaca, mempraktekkan. Maka si anak ini kalau pengen jadi baik, yang dibutuhkan adalah qudwah, suri tauladan. Nah, keteladanan yang baik itu madrasah, sekolah yang paling utama. Makanya dikatakan ibu ini sekolah. Al-um hiyal madrasah allati a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu sekolah yang sedang kamu persiapkan, karena kamu sedang mempersiapkan generasi yang baik ke depannya. Maka kadang si anak suka sholat karena dia ngelihat orang tuanya suka sholat. Si anak suka baca Al-Quran, dia ngelihat orang tuanya suka baca Al-Quran. Si anak nggak berkata kasar karena dia ngelihat orang tuanya tidak berkata kasar. Nah, ini semuanya tarbiyah, pendidikan. Dan pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa artinya? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, praktek lebih mengena dibandingkan perkataan. Orang ngomong tapi nggak dipraktekkan nggak ngena. Tapi praktek yang dilihat langsung itu lebih mengena dibandingkan perkataan. Bahkan kadangkala seseorang itu berdakwah tidak perlu bicara. Akhlak dia, perangai dia sudah bisa berdakwah kepada orang lain. Ya, makanya di sini pentingnya seseorang menjadi qudwah. Dan dakwah yang paling terbaik terhadap keluarga, qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Keteladanan yang baik itu dakwah yang paling mengena, baik kepada masyarakat secara umum atau kepada keluarga. Lihat, antum kalau lihat yang semua membicarakan Nabi SAW semuanya baik. Siapa sekarang? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan ini qabla mab'ats, sebelum diutusnya Nabi. Lihat, Nabi sebelum menjadi Nabi, ketika didatangi Jibril alaihi salam, Nabi berkata, dathiruni, selimuti aku, zammiluni, temani aku. Akhirnya ditemani oleh Khadijah. Kata Nabi SAW, ini akhaf ala nafsi, aku takut atas diriku karena tragedi Jibril ini, takut kenapa-napa. Lihat, Khadijah langsung mengucapkan kepada Nabi, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, orang seperti kamu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Belum ada wahyu itu. Khadijah menjelaskan tentang kepribadian Nabi. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa tut'imut ta'am, dan seterusnya. Engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu menjadi beban orang lain, maksudnya beban kesulitan orang lain, selalu membantu orang, memberikan makan. Artinya engkau ini orang baik, nggak mungkin orang seperti ini disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Abu Bakar ketika diusir dari Mekah, ketemu salah seorang di luar kota Mekah. Kata orang tersebut, mau kemana engkau Abu Bakar? Kata anak ukhraj, anak diusir dari kota Mekah. Kata dia, mithluk la yakhruj wa la yukhraj. Orang kayak ente nggak dikeluarin dan jangan keluar. Orang itu menceritakan kalau dia Abu Bakar percis kayak Nabi, innaka latasilur rahim, orang yang suka silaturahim, membantu orang, menanggung beban orang dan yang lainnya. Masa orang kayak gini diusir? Lihat kepribadian yang baik, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang Nabi, apa jawabnya? Katanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Artinya Al-Quran yamshi, Nabi itu Al-Quran berjalan. Semua yang diperintahkan Allah dipraktekkan, semua yang dilarang Allah dijauhi. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi SAW di rumahnya fi mihnati ahli,
Dia ngurusin keluarga, cuci piring, beres-beres, sampai Nabi SAW jahit bajunya sendiri, jahit sendalnya sendiri. Cuman bedanya kalau dia lagi bercanda sama keluarganya, ada hayya ala salah, hayya ala falah, ditinggal sama Nabi, seolah-olah kita tidak mengenal dia, dia tidak mengenal kita. Pembantunya Anas ibn Malik, ya, yang berkhidmat bertahun-tahun ditanya, "Kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Gimana ini Rasulullah? Kata Anas bin Malik, "Aku tidak pernah berjabat tangan sehalus tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, tangannya tidak pernah menyentuh mukaku, nggak pernah mukul. Dan dia tidak pernah membentakku, bahkan menyalah-nyalahkan aku." Sekarang antum punya pembantu, salah, beak udah. Dicaci maki ini itu. Ini subhanallah, Anas bin Malik bilang nggak pernah dimarahi sama sekali. Nggak pernah dimarahi, nggak pernah disalahi. Nah, mereka ini orang-orang yang hidup bersama siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata sahabat kita ini, salah satunya Amr ibn al-As, dia bilang, anak nggak bisa mensifati fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena anak kalau lagi duduk sama Nabi, nggak bisa anak mengangkat kepala anak ijlalan lahu, karena mengagungkan dia. Jadi ngelihat nunduk lagi, ngelihat nunduk lagi. Saking beribawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dakwah yang paling mengenal lisanul hal afsah min lisanil maqal. Sebenarnya kalau dakwah kepada orang paling mengenal ini. Nah, begitu juga kepada anak. Ya, apa yang dia lihat lebih banyak merekam dan lebih banyak dipraktekkan dibandingkan apa yang diucapkan oleh orang tua. Maka di sini pentingnya orang tua menjadi orang tua yang saleh. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dia pernah sholat. Datang anaknya. Kemudian dia mengatakan, "Sa'utilus shalah min ajlik." Anak akan perpanjang sholat anak lagi buat engkau wahai anakku. Dia panjang lagi dan dia perbanyak sholatnya. Kata para ulama, kenapa Sa'id ibn al-Musayyib melakukan itu? Karena semakin soleh orang tua, semakin baik si anak. Semakin buruk orang tua, maka semakin buruk si anak. Makanya repot kalau rumah style dangdut, ya, atau jadi main domino, ya, ngomong kasar, semua kebun binatang keluar dan yang lain-lainnya. Akhirnya gimana dia ingin mendidik anaknya sedangkan keadaan rumahnya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi pertanyaan?